Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dasan Murad, NIM 2022-5126. Saya akan mempresentasikan perkembangan teknologi modernisasi di bidang pertanian di Desa Karangampel. Bab 1.2. Latar belakang Indonesia merupakan negara agraris sehingga pertanian merupakan sektor yang berperan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat Orde Baru Pemerintah Indonesia telah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu bidang prioritas program pembangunan. Program pembangunan direncanakan dengan baik. Tahapan yang jelas disebut pembangunan 5 tahun atau pelita. Dengan pelita 1, fokus program pembangunan adalah pembibitan produksi makanan dan pakaian, pembagian fasilitas, perluasan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan spiritual. Satu program utamanya adalah pembangunan di bidang pertanian yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi dengan khususnya beras yang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Pembangunan pertanian juga bertujuan untuk mengatasi krisis beras dan mengurangi ketergantungan pembeli beras impor. Bidang pertanian khusus budidaya padi, sebuah subsektor dengan teknologi pertanian modern bernama panca usaha tani. Bercocok tanam panca adalah usaha bercocok tanam padi dengan cara modern, meliputi 5 hal, yaitu pengolahan lahan, penggunaan benih yang baik, menyiram, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pemerintah mensukseskan panca usaha tani. Pemerintah Orde Baru memberikan paket program yang disebut bimbingan massal atau BIMAS dan intensitas massal atau INMAS. Dalam konteks ini, pertanian pada hakikatnya merupakan proses peningkatan kualitas masyarakat pertanian di pedesaan untuk menghasilkan lingkungannya. Kita memerlukan upaya yang baik untuk mendistribusikan hasil pertanian yang diperoleh. Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa melaksanakan program modernisasi desa. Menurut bahwa modernisasi desa merupakan pusat pembangunan masyarakat dengan harapan mengubah cara dengan kebutuhan masyarakat desa. Dan hidup ingat selalu terbelakang untuk bisa mengubah sikapnya menjadi yang ke atas. Tujuan modernisasi desa adalah untuk mengubah cara pandang masyarakat dengan yang semula dianggap sebagai objek, tetapi dapat menjadi objek dari segala aktivitas dalam hal ekspresi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dan itu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh masyarakat agar masyarakat terbebas dari kemiskinan, ketakutan, tekanan, kekerasan, dan pemerasan. Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan reformasi desa terutama terkait dengan sikap masyarakat yang adaptasi dengan perubahan dan pembaruan. Pemikiran yang lamban dan masih kenalnya sifat tradisional mengatasi kegiatan pelaksanaan modernisasi desa. Modernisasi desa dapat diartikan sebagai proses transformasi teknologi tradisional menjadi teknologi modern atau teknologi terbelakang menjadi teknologi maju. Modernisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, bahkan menjadi bagian integral dari program pembangunan. Oleh karena itu, modernisasi harus mampu meningkatkan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga pengembangan institusi misal atau sistem yang dapat menjadi media internal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi reorganisasi seluruh modernisasi yang berjalan sering dengan perkembangan pertanian pedesaan menggunakan teknologi modern di bidang pertanian. Oleh karena itu, modernisasi masyarakat pedesaan sering diartikan sebagai mekanisme produksi pertanian. Mekanisasi hanyalah salah satu aspek dari modernisasi. Meskipun harus diakui bahwa aspek modernisasi masyarakat yang mencolok adalah perubahan teknik produksi dari metode tradisional ke modern. Karena itu tidak terheran jika modernisasi kemudian diperbarui sebagai mekanisasi. Terdapat sebuah perubahan yang menarik dan dari riset yang dilakukan Sadoyo terkait dengan program modernisasi
yang dengan gencar dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, bahwa perintah tersebut ternyata tidak menunjukkan realisasi pembangunan. Sajogyo bergegar modernisasi pada waktu itu dilakukan oleh kenyataan pada proses modernisasi untuk lebih mengutamakan mekanisme dan tidak diikuti oleh perubahan mendasar yang lain. Salah satu misalnya, proses modernisasi tidak diikuti oleh perubahan pola pemilihan tanah yang timbang dengan modernisasi justru mempertajam timbangan tersebut. Demikian modernisasi justru mempertajam ketimpangan tersebut. Dengan demikian modernisasi tidak diikuti dengan bangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Jawa yang besar tergolong miskin. Dengan kondisi yang demikian, maka modernisasi tidak cara menimbulkan dampak organisasi yang semakin mendalam pada masyarakat kepercayaan Jawa. Ini terjadi karena semakin ini terjadi karena mekanisme cenderung hanya dimantapkan oleh bergelintir petani kaya, sehingga petani miskin semakin marginal posisinya dan tidak bisa meningkatkan penghasilan mereka. Rumusan masalah. 1. Faktor apa yang saja mempengaruhi keberadaan modernisasi pertanian di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus? Bagaimana berlangsungnya proses mekanisasi pertanian di Kecamatan Kaliwungu tahun 1973-1919, supaya terjadi teknologi pihak yang mampu mengadaptasinya. Bagaimana hasil dan dampak dari yang diterima mekanisme pertanian di Kecamatan Kaliwungu tersebut? Ada khususnya dalam Kecamatan 3. Belasan masalah. Permasalahan teknologi fokus pada pemilihan di Desa Karangapa, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. 2. Pemanfaatan teknologi modern di sekitar pertanian. Tujuan untuk menganalisis proses berlangsungnya produksi pertanian, berspekulasi mekanisme pertanian dan pihak-pihak mampu mengadopsi mekanisme pertanian tersebut di Kecamatan Kaliwungu tahun 1973 sampai 2013. Untuk mengkaji hasil yang bisa dicapai dari modernisasi pertanian di Kecamatan Kaliwungu tahun 1970 sampai 2013, baik oleh para pelaku usaha petani maupun masyarakat pada umumnya, untuk menganalisis dampak modernisasi pertanian di Kecamatan Kaliwungu tahun 1973 terhadap para petani maupun masyarakat. Manfaat dari adanya modernisasi teknologi pertanian di Desa Karangapa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dan permasalahan yang lain. Bab 2. Kajian pustaka dan landasan teori. Dalam penelitian terdahulu, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Saropa tahun 2000 yang modernisasi teknologi pertanian dan terhadap kehidupan sosial ekonomi pertanian sebenarnya Patipun Kabupaten Kendal tahun 1973-2013. Siti Saropa menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memberi dampak positif pada sektor pertanian. Landasan teori sistem informasi. Proses. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, e-government. Yang keempat, manajemen data. Kelima, keamanan data. Yang keenam, pengembangan sistem. Yang ketujuh, interaksi manusia dengan komputer. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasi material ada di wilayah Desa Karangapa, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada pos 59332 Indonesia tanggal 25 Mei 2023. Metode penelitian digunakan untuk menyusun ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau. Kamu menjelaskan bahwa ada tahapan sejarah,
pengumpulan sumber, pengujian sumber, interpretasi, dan penulisan. Pertama, pengumpulan sumber atau suatu proses pengumpulan sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder berupa dokumen tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Dua, kritik adalah metode penulisan sejarah tahap 2 dalam kritik. Itu analisis sumber yang dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber sejarah yang autentik dan kredibel dapat dipercaya. 3. Interpretasi menafsirkan fakta-fakta. Kritik sumber adalah upaya untuk menentukan hubungan antara fakta sejarah yang disignifikan untuk menyaksikan secara kronologis peristiwa masa lalu yang terkait. Yang keempat, penulisan. Fakta-fakta yang telah disintesis disajikan dalam bentuk tujuan tulisan sejarah di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Flowchart, inti flowchartnya. Perancangan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat ditemukan bahwa transaksi pertanian berpengaruh terhadap pemberian kerja dan pendapatan petani di desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Pertanian yang berpenghasilan dibudidayakan dengan cara pemilihan benih-benih yang berkualitas, dengan kombinasi yang tepat dan pemanenan dengan tanpa mesin, sehingga biaya tenaga berkurang dan